Shalom, saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Mawarni Hutagalung dengan NIM 22011150 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 dengan mata kuliah Teologi Sistematika oleh dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan topik tentang dosa. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dosa. Dosa adalah suatu konsep religius, bukan konsep moral belaka. Karena suatu dosa adalah tindakan, pikiran, keinginan, emosi, perkataan, atau perbuatan apapun, atau kelalaian untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah dan layak dipersalahkan. Dosa merupakan celaan dan penghinaan secara pribadi kepada pribadi Allah. Dosa juga dapat digambarkan sebagai anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan meleset dari target yang ditentukan. Alkitab juga menjelaskan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kehendak bebas yang diberikan Allah justru menjadi jerat bagi manusia untuk melanggar perintah Tuhan, yaitu tidak boleh mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Secara etimologis, dosa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hamartia yang artinya tidak mencapai target atau sasaran. Istilah dosa juga muncul sangat banyak dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Satu, dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, hata, yang berarti tidak kena atau tidak sampai. Yang kedua, avon, yang berarti hati yang bengkok, yang diputar dan yang benar. Yang ketiga, pesya, yang berarti pelanggaran atas suatu batas yang sudah ditetapkan tetapi manusia justru melewati batas itu. Dua, dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, hamartia. Yang kedua, adikia, yang memiliki arti kejahatan. Yang ketiga, parasbasis, yang memiliki arti menyimpang dari yang seharusnya. Saya juga akan menjelaskan yang kedua, yaitu hakikat dosa. Hakikat pada dasarnya adalah mempertanyakan permasalahan yang dihadapi secara terus-menerus. Dalam arti yang lebih luas, ontological question, tindakan berhenti sampai di sini saja. Segala akibat pasti memiliki sebab, dan hal tersebut yang dipahami sebagai hakikat, yakni suatu atau sebab yang tidak memiliki penyebab. Keberadaan manusia pada saat penciptaan adalah pose pikir atau bisa berdosa karena belum jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia dicipta dalam keadaan netral, bisa memilih untuk berdosa atau tidak berdosa. Kita juga dapat melihat bahwa Allah memberi suatu perintah langsung kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dengan satu konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah sesuatu hal yang sangat serius, yaitu kematian. Kematian juga memiliki dua pengertian. Yang pertama, kematian secara fisik, dan yang kedua itu kematian secara spiritual. Saya juga akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pembagian dosa. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab, dosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu dosa asal dan dosa perbuatan. Yang pertama, dosa asal. Alkitab mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dan dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, yaitu dosa perbuatan. Kita bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, maka kita bertanggung jawab akan semua yang kita lakukan. Dosa dalam hidup kita akhirnya juga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Saya juga akan menjelaskan yang keempat, yaitu ada asal mula dosa. Manusia yang pertama diciptakan Allah dunia ini adalah Adam. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam taman tersebut. Namun, pada kehendak bebas yang Allah berikan itu ternyata gagal untuk dipertanggungjawabkan oleh manusia. Manusia tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh Allah, dan manusia lebih mendengarkan perkataan iblis dan mengabaikan perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa juga berasal dari hati Lucifer.
Contohnya, Lucifer adalah seorang malaikat Tuhan yang diciptakan. Dan iblis adalah makhluk yang pertama kali memberontak terhadap Allah. Kemudian dia juga mengajak manusia ciptaan Allah untuk ikut memberontak terhadap Allah. Seperti kita yang kita ketahui saat ini, manusia yang memiliki pengetahuan dari Allah telah berdosa karena menentang Allah. Sehingga membuat semua orang berdosa dan mereka harus bertanggung jawab atas dosa mereka. Keberadaan dosa dalam diri manusia dengan menunjukkan 3 fakta utama tentang manusia, yaitu yang pertama, ketidakmampuan manusia untuk tunduk dan menaati hukum Allah. Yang kedua, kesengajaan manusia untuk melanggar batas larangan yang ditentukan Tuhan. Yang ketiga, keputusan moral manusia berdasarkan akal budinya untuk melakukan apa yang manusia tidak seharusnya ia lakukan. Alkitab memandang dosa sebagai sesuatu yang serius dan berat. Dosa bukan hanya sekadar kelemahan. Dosa sekecil dan sedikit apapun merupakan pelanggaran yang membuat menjadi seteru Allah. Saya juga akan menjelaskan yang kelima, yaitu ada natur dosa. Dosa yang diperbuat Adam telah mengakibatkan adanya perubahan status atau kedudukan manusia dari yang tidak berdosa menjadi berdosa. Yang pertama, pandangan umum tentang dosa. Teori dualistis ini adalah teori genitalisme yang menganggap kebaikan dosa adalah eksistensi yang berjalan paralel yang bersifat kekal. Yang kedua, pandangan Alkitab tentang sifat-sifat dosa. Dosa tidak memiliki eksistensi yang independen. Dosa bukanlah suatu esensi atau substansi diri manusia atau tidak tercipta bersama penciptaan manusia, tapi suatu kejadian yang menyebabkan kecacatan dalam diri manusia yang mulanya baik. B. Dosa menempati kedudukan dalam hati. Dosa mengendap di hati manusia, karena hati adalah sumber atau pusat dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh karena itu, dari hati dosa menyebar ke seluruh pikiran, kehendak, perasaan, dan ke seluruh tubuh manusia. Yang ketiga, sifat universalitas dosa, relasi dengan diri sendiri. Di dalam diri manusia ada kekuasaan yang mengikat yang mendorong untuk melawan Allah. B. Relasi dengan orang lain. Dosa yang dilakukan di dalam tindakan menjadi perbuatan yang merugikan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Adapun macam-macam dosa, yaitu yang pertama, kesombongan, yang kedua, ketamakan, yang ketiga, nafsu yang terlarang atau tidak terkendali, yang keempat, iri hati, yang kelima, kerakusan, yang keenam, kemarahan, dan yang ketujuh adalah kemalasan. Saya juga akan menjelaskan yang terakhir, yaitu ada yang keenam, yaitu akibat dosa. 1. Sikap manusia terhadap Allah. Perubahan sikap Adam dan Hawa terhadap Allah menunjukkan pemberontakan yang terjadi dalam hati mereka. Yang kedua, sikap Allah terhadap manusia. Perubahan tidak hanya terjadi pada sikap manusia terhadap Allah, tetapi sikap Allah pada manusia adalah hukuman, kutukan, dan pengusiran dari Taman Eden. Dan yang ketiga, akibat-akibatnya terhadap umat manusia. Secara umat manusia melengkapi daftar kejahatan dan timbunan kejahatan yang merajalela itu mencapai kesudahannya dalam pemusnahan umat manusia. Dan yang keempat, yaitu ada akibat terhadap alam semesta adalah terkutuklah tanah ini karena engkau, atau tertulis dalam Kejadian 3 ayat 17. Dan yang kelima, munculnya maut. Maut adalah rangkuman dari hukuman atas dosa. Ini adalah larangan yang merupakan pengenjauhan taat, kutukan atas orang berdosa, atau tertulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Keenam, yaitu ketidakmampuan. Ketidakmampuan manusia melakukan yang baik adalah akibat ketiadaan kapasitasnya yang menjadi tiada sebab, atau kuadrat hatinya yang busuk. Karena kebusukan hati ini menyeluruh pula ketidakmampuan manusia untuk melakukan yang baik dan yang membuat hati Allah senang. Demikianlah video ini saya buat yang menjelaskan tentang dosa. Sekian dan terima kasih. Shalom.